Sistem transfer panas digunakan dalam berbagai aplikasi, namun dapat mengalami gangguan ketidakstabilan yang memengaruhi kinerja sistem. Kontrol PID dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem dengan mengatur suhu, tekanan, dan laju aliran. Dalam kasus yang diangkat, ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kontrol PID dapat diterapkan pada sistem transfer panas, dan yang kedua, bagaimana kontrol PID dapat menstabilkan kinerja sistem. Yang dimaksud dengan sistem transfer panas itu sendiri adalah suatu sistem yang memungkinkan transfer panas antara dua atau lebih komponen yang memiliki suhu yang berbeda. Sistem ini dapat berupa sistem alami, seperti sistem pendingin tubuh manusia, atau sistem buatan, seperti sistem pendingin mesin. Jadi baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan pada sistem transfer panas. Jadi pada slide terdapat sebuah massa bermassa M pada suhu Q1 diletakkan dalam sebuah lingkungan panas dengan suhu Q2, dan panas Q ditransfer pada massa yang disebabkan oleh suhunya yang naik. Baik, selanjutnya hukum transfer panas ini menjelaskan bahwa suhu muncul proporsional secara langsung pada penambahan panas. Untuk hukum transfer panasnya yakni dQ per dt sama dengan mc dikali dengan Q1 atau theta 1 per dengan dt sama dengan C dikali dengan theta 1 per dengan dt, di mana C besar di sini merupakan sama dengan M dikali dengan C. Persamaan selanjutnya yakni dQ per dt sama dengan Pi sama dengan C dikali dengan theta 1 per dt, di mana C di sini adalah kapasitas panas tertentu sama dengan M kali C. Biasanya ditulis dalam satuan Joule per Kelvin. Rata-rata transfer panas ke massa adalah Pi, dan rata-rata resistensi yang dibentuk antara cairan dan massa R adalah resistensi panas dalam satuan Kelvin per watt. Untuk persamaannya sendiri yakni yang pertama, Pi sama dengan theta 2 dikurangi dengan theta 1 per R, di mana Pi sini sama dengan C dikali dengan D theta 1 per dengan dt sama dengan theta 2 dikurangi dengan theta 1 per R, dan D theta 1 per dt ini sama dengan theta 2 dikurangi dengan theta 1 per dengan R dikali dengan C, sehingga persamaannya akan menjadi D theta 1 per dt ditambah dengan theta 1 per RC sama dengan theta 2 per dengan RC. Lalu RC di sini sama dengan T yang mana adalah konstanta, maka persamaan sebelumnya akan menjadi D theta 1 per dengan dt ditambah dengan theta 1 per T sama dengan theta 2 per dengan T. Baik, yang berikutnya adalah fungsi transfer. Dari persamaan yang sudah kita dapat sebelumnya, dilihat bahwa persamaan sistem panasnya itu tuh akan menjadi theta 2 per dengan theta 1 sama dengan 1 per T kuadrat dikurangi 1, sehingga saat kita mengubahnya menjadi transformasi Laplace itu akan menjadi XS per dengan PS sama dengan 1 per dengan S kuadrat dikurangi 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil running pada Simulink MATLAB. Yang pertama pada kondisi open loop di mana nilainya 1 per S kuadrat minus 1. Hasil yang didapat pada grafik ialah rise time-nya sangat lambat dan mengalami overshoot dan tidak mencapai kestabilan. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan hasil running pada Simulink MATLAB dengan ditambahkan kontrol proporsional pada sistem transfer panas. Dengan nilai kontrol proporsional sendiri itu 500. Bisa dilihat pada grafik, rise time-nya sangat cepat namun mengalami osilasi yang sangat besar. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan hasil dari
penerapan sistem kontrol proporsional dan kontrol integral pada Simulink MATLAB untuk sistem transfer panas, di mana kontrol proporsional itu nilainya 500 dan kontrol integral itu nilainya 200. Teman-teman bisa lihat pada grafik bahwa rise time-nya sangat cepat namun tidak mencapai kestabilan, di mana mengalami overshoot yang awalnya kecil lalu saat untuk mencapai kestabilan semakin besar overshoot-nya. Baik, selanjutnya kami menggunakan kontrol proporsional derivatif. Pada kontrol ini kami menggunakan nilai KD dan juga nilai KP, di mana masing-masing nilainya tuh sebesar 500 dan juga 100. Kedua nilai KP dan juga nilai KD ini kami memasukkannya pada Simulink MATLAB. Pada bagian numeratornya kami meletakkan 500 spasi 100 dan pada denominatornya kami meletakkan 1 spasi 500 spasi minus 1 plus 100. Setelah itu untuk hasil runningnya sini terlihat bahwa mengalami sedikit overshoot, namun setelah itu stabil. Namun pada waktu ke-6 detik responnya ini mengalami kenaikan, di mana dia menjauhi titik kestabilan seiring bertambahnya waktu. Selanjutnya, karena saat menggunakan kontrol sebelumnya itu kontrol proporsional derivatif, respon yang kami dapatkan itu belum mencapai kestabilan, kami akan menggunakan kontrol PID, yaitu kontrol proporsional integral derivatif. Pada kontrol ini kami menggunakan 3 nilai, yaitu kontrol KD dengan nilai 500, nilai KP sebesar 100 dan juga nilai KI sebesar 70. Dengan memasukkan ketiga nilai ini ke dalam Simulink MATLAB dan merunningnya, hasil yang kami dapatkan atau respon yang kami dapatkan itu stabil, di mana respon ini tidak mengalami overshoot dan juga osilasi, serta rise time-nya cepat. Dari hasil grafik yang sudah ada, dapat disimpulkan bahwa penerapan kontrol proporsional integral derivatif dalam sistem transfer panas menunjukkan bahwa pemilihan jenis kontrol yang tepat sangat memengaruhi kinerja dan kestabilan sistem. Dari analisis dan eksperimen, penggunaan kontrol proporsional menghasilkan osilasi besar dengan overshoot yang signifikan dan rise time cepat namun tidak stabil. Kontrol proporsional integral juga tidak memadai karena menghasilkan osilasi yang terus-menerus bertambah seiring dengan pertambahan waktu. Ini menunjukkan ketidakstabilan yang serius. Dan untuk kontrol proporsional derivatif menghasilkan overshoot yang lebih kecil dan kestabilan di awal, namun sistem melewati garis kestabilan setelah beberapa waktu, membuatnya kurang ideal. Lalu, saat diterapkan kontrol proporsional integral derivatif menunjukkan kinerja optimal dengan mencapai kestabilan cepat tanpa overshoot atau osilasi serta memiliki rest time yang tepat. Oleh karena itu, kontrol proporsional integral derivatif adalah pilihan terbaik untuk mengoptimalkan respon dan stabilitas sistem transfer panas.